Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas tentang penanggalan tanggal 1 Ramadan 1447. Sini ada perbedaan ya antara hisab dan ru'yat. Karena berdasarkan hisab, bisa kita lihat di sini, bahwa ijtima untuk tanggal 1 Ramadan 1447, maksudnya tahun sekarang, itu terjadi pada hari ini yaumna, itu hari tiga tiga itu hari ketiga, hari Selasa, Jim, lewat 23 menit dari maghrib, 23 jam dari maghrib, 45 menit 44 detik. Ini untuk wilayah Indonesia bagian barat, berarti wilayah Batawi ya. Jadi istimewa itu jam 5 sore lewat 45 menit 44 detik. Kalau maghribnya jam 6 pas. Kalau maghribnya jam 6 lewat 17 ya tinggal ditambah 17 menit. Nah, istimewa untuk 1 Ramadan 1447 ini hari Selasa jam 5 sore. Hampir mendekati maghrib. Maka pada malam Rabu itu hilal sangat rendah. Nah, makanya untuk wilayah Indonesia ya, hitungan tidak mungkin hilal akan terlihat sebab sangat rendah sekali. Makanya di sini kalau kita lihat jika malam Rabu tidak terlihat hilal karena sangat rendah, maka tanggal 1 Ramadan 1447 jatuh pada hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Karena berdasarkan hadis, sumu sumu liru'yatihi, kalian berpuasa karena melihat hilal. Wabtiru, dan kalian pun berbuka berhari raya karena melihat hilal. Fa'in guma, dalam sebuah riwayat fa'in gubia takmir di atas Sya'ban salasina yaumah. Jika terhalang atau mendung, atau di sini karena rendah, hilalnya itu kurang lebih seperempat derajat ya. Seperempat derajat itu di Indonesia. Maka genapkan bulan Syaban 30 hari. Jadi Selasa itu, Syaban itu baru tanggal 29. Malam Rabunya itu malam 30. Kalau terlihat hilal berarti Rabu tanggal 1, udah masuk tanggal 1. Kalau tidak terlihat hilal maka Rabu 30 Syaban. Begitu teorinya. Berdasarkan hadis begitu ya. Berpuasa karena melihat hilal dan berhari raya pun karena melihat hilal. Tetapi bagi orang yang menghisab, di sini dalam kitab Sulamul Najren ada penjelasan ini khusus bagi yang menghisab ya. Ini ada tadjilun ya. Ini ini satu buntut tadi. Idza waqal istima'u, apabila istima' terjadi qabla gurub, sebelum terbenam matahari. Maksudnya istima' terjadi sore hari. Seperti tadi tanggal akhir akhir Syaban itu, atau untuk menghitung tanggal 1 Ramadan, istimah pada hari Selasa jam 5 sore 45 menit, hampir maghrib. Kanat, maka ada alailatu malam ataliyatu yang bersanding dengan istimah itu, istimah Selasa sore, maka malamnya berarti malam Rabu itu minas syahril ati, masuk ke bulan yang akan datang, sudah tanggal 1 kalau berdasarkan hisab, karena istimah sudah terjadi. Kan istimah itu penanda akhir bulan. Nah, istimahnya terjadi hari Selasa jam 5 sore. Jadi bulan Saban sudah habis tuh. Nah, maghrib, hilal itu sebetulnya sudah ada, cuman rendah. Makanya Rabu itu sudah jatuh tanggal 1. Itu kalau berdasarkan hisab. Asalatir ru'yati pihak, apakah hasil ru'yat pada malam itu amla ataupun tidak. Jadi kalau istimahnya sore hari, maghribnya sudah tanggal 1. Baik terlihat hilal ataupun tidak. Bahkan kan mustahil hilal bisa terlihat ya karena rendah, apalagi mendung ongkoh. Tapi kalau kita melihat ru'yat global, kemungkinan besar di Mekah, daerah Timur Tengah, malam Rabu itu hilal terlihat. Apa sebabnya? Sebab perbedaan antara Indonesia dengan Mekah terutama ya, itu bedanya 4 jam. Kalau di Indonesia ijtima itu jam 5 sore lewat 45 menit, maka di Mekah itu tinggal kurang 4 jam. Di Mekah itu berarti 5 kurangi 4, jam 1 di Mekah. Nah, istimewa nate jam 1 siang.
gitu ya. Dari jam 1 siang ke maghrib itu kan ada waktu 5 jam. Nah, setiap 1 jam dibagi 2. Ketinggian hilal itu begitu ya. Setiap 1 jam hilal naik setengah derajat. Jadi kalau di Mekah, kalau kita kan jam 5 ya istimana teh ya, sebelum maghrib jam 5 sore, di Mekah mah istimana teh jam 1 siang. Kemungkinan besar pada malam Rabu di Mekah hasil ru'yat. Apalagi kalau perbedaannya 8 jam dengan Indonesia. Misalkan 8 jam. Kalau di kita jam 5 berarti kurangi 8 jam tuh. Berapa tuh? Jadi semakin timur, semakin barat gitu ya, maka hilal akan semakin tinggi. Jadi kalau waktu itu kan lebih dulu daerah yang sebelah timur, sementara kalau untuk ketinggian hilal itu akan jauh lebih tinggi negeri-negeri yang ada di sebelah barat. Artinya begini, jika di sebelah timur hilal terlihat, apalagi negeri yang sebelah barat. Jika di sebelah timur hilal terlihat, bisa jadi negeri yang sebelah barat itu akan terlihat hilal. Nah, tadi kembali kepada teori ini ya, dalam kitab Sulamun Najran. Jika ijtima terjadi sebelum maghrib, maka malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru. Hasil ru'yat ataupun tidak. Selanjutnya wa idza waqal ijtima'u ba'dal gurubi, apabila ijtima atau konjungsi terjadi pada gurub itu setelah terbenam matahari, malam hari gitu. Kanat maka ada alailatu malam terjadinya ijtima wal yaumu dan harinya ala dibadaha yang setelah ijtima minas syahril mati itu termasuk bulan yang lama. Seandainya ijtima itu hari Selasa jam 12 malam atau jam 4 subuh, maka malam itu masih bulan lama. Jadi Selasa itu masih bulan Sya'ban. Kalau istimanya misalkan Rabu, kan begini. Tadi istima itu hasil natanya Jim Kajim, Mahin Madin. Hari Selasa lewat 23 jam dari maghrib berarti jam 5 sore. Ini untuk wilayah Batawi. Nah kalau di Indonesia saja itu kan ada 3 waktu. Waktu Indonesia Barat dengan Indonesia Timur selisihnya 2 jam. Lebih dulu Indonesia Barat. Jadi kalau di kita jam 5 sore, maka kalau wilayah Indonesia Timur, arti balik. Jadi Indonesia Timur itu waktunya lebih dulu gitu ya. Jadi kalau kita jam 5 sore, maka untuk Indonesia Timur itu bedanya 2 jam. Berarti kalau di timur mah tambah 2 jam, 5, 6, 7. Di timur itu berarti istimana jam 7 malam, pada gurub. Jadi kalau di kita di Batawi, di Indonesia bagian Barat istimewa hari Selasa jam 5 sore, maka untuk wilayah Indonesia bagian Timur itu bedanya 2 jam, itu sudah masuk Rabu malam jam 7. Makanya kalau untuk wilayah Indonesia Timur, istimewanya itu hari Rabu malam jam 7 malam. Ya, jam 7 malam. Nah, otomatis Rabu itu masih bulan lama. Belum tanggal 1, maka tanggal 1-nya hari Kamis. Tapi karena kita wilayah Indonesia bagian Barat, istimanya itu kan jam 5 sore, hari Selasa, maka Rabunya sudah jatuh tanggal 1. Nah ini pun kalau kita lihat berdasarkan hadis kan patokannya ru'yat atau istiqmal. Ketika malam itu terlihat hilal, maka besoknya sudah tanggal 1, malam itu sudah tanggal 1. Kalau tidak terlihat hilal, maka bulan itu digenapkan 30 hari. Misalkan malam 30 itu hilal tidak terlihat karena rendah atau terhalang karena cuaca mendung, maka malam itu masih bulan lama, malam Rabu itu masih Sya'ban. Itu kan kalau berdasarkan keumuman hadis. Cuman yang jadi pertanyaan kita, apakah yang dimaksud itu ru'yat secara lokal setiap negeri atau ru'yat ini berlaku secara global? Di sini kalau kita lihat ulama madhab Hanafi dan yang lainnya itu berpendapat bahwa ketika di satu titik bumi ada yang terlihat hilal, ya, ada yang melihat hilal, maka ini berlaku untuk semua umat Islam, terutama yang satu malam dengan negeri yang melihat hilal itu. Misalkan Mekah tadi ya, kemungkinan besar Mekah
malam Rabu itu akan hasil ru'yat 2,5 derajat lebih kan. Makanya negeri-negeri yang satu malam dengan Mekah termasuk Indonesia kan beda 4 jam. Maksud satu malam begini, ketika di Mekah maghrib, kita kan berarti tambah 4 jam ya. Maghrib jam genap, kita jam 10, satu malam kan. Nah, maka kita ikut dengan hasil ru'yat Mekah. Atau negeri-negeri manapun yang satu malam dengan negeri yang hasil ru'yat, maka itu berlaku umum. Antara madhab Syafi'i dan yang lainnya, itu ru'yat itu tergantung ikhtilaful matali, perbedaan matra. Bisa jadi di satu negeri hasil ru'yat, di satu negeri tidak. Padahal tadi Indonesia mah tidak terlihat hilal itu karena rendah, di Mekah mah terlihat. Maka itu bisa tidak apa namanya, tidak wajib negeri yang tidak melihat hilal mengikuti negeri yang terlihat hilal. Jadi matoli itu kan tempat bijilna hilal. Nah, di sini kalau pendapat jumhur, berapa jaraknya lalakon kosor, perjalanan kosor 120 km. Ini bisa kita pahami kalau dulu alatnya, alat komunikasi belum secanggih hari ini. Makanya untuk memberitahu satu negeri hasil ru'yat atau tidak kan lama tak memberi kabarnya. Makanya Imam Syafi'i dan yang lainnya untuk kepastian hukum, agar jelas hukum ini tanggal 1 atau belum, lihat saja kalau terlihat hilal berarti tanggal 1, kalau tidak berarti genapkan saja bulan 30 hari. Begitu ya. Jadi luar biasa ulama sayangnya terhadap umat, agar umat tidak bingung. Kalau untuk zaman dulu bisa kita pahami. Ini harus jelas bagaimana nih kalau nunggu hasil ru'yat Mekah, terus di Mekah hasil ru'yat, memberi kabarnya kan dulu harus pakai apa gitu ya. Telepon belum ada, alat transportasi kapal nggak ada dulu. Paling naik kuda, naik perahu. Makanya udah aja, kalau tidak terlihat hilal, berarti genapkan 30. Tapi untuk kondisi hari ini, terutama untuk syiar Islam dan persatuan kaum muslimin, menurut hemat saya gitu ya, ketika di satu negeri ada yang terlihat hilal, maka ini berlaku untuk negeri-negeri lain yang satu malam dengan negeri yang melihat hilal. Simpulannya, ya, karena ini memang wilayah ikhtilaf ulama, masing-masing ulama itu luar biasa ilmunya, yang tak usah bingung. Bagi kita ikuti saja pengumuman pemerintah setempat. Ya. Cuman kalau untuk yang menghisap, ini boleh mengamalkan hisapnya, berarti tanggal 1 itu jatuh pada hari Rabu sudah puasa. Terlebih-lebih jika ada negeri lain yang satu malam dengan kita yang hasil rukyat, maksudnya ada rukyat global. Jadi sebetulnya hisap juga bukan semata-mata hisapnya karena memang mengikuti hadis Rasul, karena melihat hilal, rukyat. Gitu. Jadi kan patokannya rukyat atau istiqmal. Kalau terlihat hilal malam itu berarti tanggal 1, kalau tidak terlihat malam hari itu digenapkan 30 hari. Nah, bagaimana yang menghisapkan tidak terlihat hilal? Ya di negeri kita, tapi kan di negeri lain cek hitungan kemungkinan besar di sana terlihat. Jadi sama, orang yang menghisap pun sebetulnya mengamalkan rukyat-rukyat juga, cuma rukyatnya rukyat global. Mungkin begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.